netizen sebenarnya ada yang kaget gitu karena mereka biasanya kan melihat aku pop gitu kan. Sebenarnya oke dari awal ya. Sebenarnya bukan basic dangdut ya, aku lebih ke koplo sebenarnya. Jadi memang dari awal aku perform ini dari aku dari perform di Jeddah di acara KJRI Pesta Rakyat waktu itu, aku memang udah sering bawain lagu koplo gitu. Aku bawain beberapa lagu koplo, cover dan memang pada saat itu seru banget ketika aku nyanyiin koplo. Ya walaupun memang pas aku nyanyiin lagu koplo itu tetap seru, tapi lebih seru lagi ketika aku nyanyiin koplo gitu. Nah, mulai dari situ di beberapa titik aku perform, aku jadi sering bawain lagu koplo dan akhirnya beberapa bulan kemudian ada salah satu temannya Dedi yang menawarkan lagu koplo boncengan baru. Ini dari Om Sandi, ini pencipta lagu dari boncengan baru ini namanya Om Sandi. Om Sandi ini yang menciptakan lagu Bang Tolik, kalau teman-teman tahu. Dan akhirnya aku konsultasi dulu sama Dedi kayak, Ded gimana ya Ded, aku ngeluarin lagu single koplo. Terus jadi support total, terus juga akhirnya disupport juga oleh Prof Bambang lagu boncengan baru ini. Dan apa ya, aku senang banget akhirnya bisa apa ya masuk ke dunia koplo dan ternyata seru banget ya. Nah ini ada Om Sandinya udah ada di stage. Kalau Om Sandi, say hi dulu Om Sandi. Ini dia penciptanya ya? Iya, ini Om Sandi. Informasi ini adalah pencipta lagu Bang Tolik juga ya? Betul. Boleh beri tepuk tangan dong. Ya. Oh, sepanjang dewasa juga pernah diciptakan guys ya. Terus ya akhirnya masuk ke proses pembuatan lagu boncengan baru. Ini aku disupport total oleh Dedi terutama dan Profesor Bambang juga sebagai produser, Prof Bambang yang ngedirect dari vokal, terus ngajarin aku cepet di koplo karena ini first time aku juga kan ngeluarin single koplo. Terus Dedi juga yang support total, jadi benar-benar kerja keras banget untuk video klip ini, dari mulai video klip, terus alur cerita video klip, Dedi yang kostum ini semua Dedi yang bikin, bahkan sampai tadi malam aja tuh Dedi dan tidur ya Dedi Ya belum tidur kan? jadi luar biasa banget Sakit-sakit. lagi sakit juga Dedi, benar-benar kita bolak-balik. Dan belum tidur ya Den? Iya. Belum tidur. Tadi pagi jam 8 jam 9 dia bilang belum tidur, masih telepon sama gue buat ngurus sembahyang. The power of gue di Indonesia. Maya. Aku pernah ini launching juga lagu boncengan. Nah, kesulitannya apa dan tantangannya apa? Karena kan biasa membawakan lagu rock ya. Kok tiba-tiba nggak usah. Tiba-tiba langsung ke Sebenarnya untuk kesulitannya sebenarnya tidak ada. Karena sebelum aku take vokal ini kan aku latihan dulu tuh selama 2 minggu sama Prof Bambang, diajarin gimana teknik vokalnya, terus cengkok-cengkoknya. Itu baru 2 minggu sebelum take vokal itu full latihan. Jadi ketika take vokal di studio tuh gak makan banyak waktu gitu. Jadi untuk tingkat kesulitannya nggak ada. Karena ini balik lagi ini koplo sih, jadi apa ya, nggak terlalu klasik banget, jadi masih oke lah gitu. Jadi Kalau mau belajar goyang sama Mair mah. iya, ini nextnya mau belajar goyang sama Mario sama Kameo. Oke, kostumnya sendiri akankah berubah atau gimana? Karena kan identik dengan rock. Untuk kostum mungkin ini bisa jawab. Untuk kostum Ya untuk kostum memang Mayang ini kan 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini lagi sibuk banget kuliah semester akhir. Terus nggak bisa lah ya untuk dia beli baju sendiri. Tapi biasanya kalau dia harus jadi ke butik atau kemana itu jadi ya konsep tinggal tanya sama Mayang. Mayang tuh konsepnya apa? Konsepnya itu kan kayak April ya kan, kayak April. Nah, jadi udah kan gitu.
kalau kayak Abila gimana, ya pakai rok ini, pakai stocking jaring, satu jaket gitu ya. Karena kan koplonya ini koplo rok ya, jadi koplo rok, jadi harus ada apa ya, tulisan roknya tuh ada gitu kan. Jadi ya konsepnya konsep dari Philippines gitu. Ya, karena memang Mayang suka ya dengan itu. Nah susah sih nyari ini apa baju-baju ini, bajunya jadi pesan ya, baju kerajaan, terus Ini custom ya, Bang? sepatu juga custom ya. Irma sama Amel mungkin nanti kalau Mayang butuh sesuatu apa responnya? Kalau saya sih pasti yang support ya, dari Mayang mulai kita satu produk baru dulu ya kan. Dia ini anak yang memang menurut banget ya. Kalau dibilang supportnya apalagi sebenarnya ada di babynya deh. Satu paket di mana-mana apa jelas ya. Nih Mayang dapetin semua yang sosok ibu, sosok ayah, stylist. Jadi kalau kita sebagai sahabat dan tadinya calon ibu kamu calon, nah ya doa aja kali ya, sebagai kayak aku sempetin datang ke sini walaupun setelah aku syuting, ya sempetin aja. Ya kalau ada uang gue lagi, kalau nggak ada gue minta lu. Ya kalau aku sih pastinya support. Emang sempat kaget juga ya, kok ujung-ujungnya koplo juga gitu kan. Karena saya tahu nih awalnya itu Mayang tuh agak idealis. Dia tuh maunya tuh ya ngerti lah gue selera dia. Dan memang selera anak Gen Z gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kan ini kan dia koplonya juga, kalau tadi saya perhatiin lagunya kan, itu bukan yang koplo gimana banget, itu masih ada unsur-unsur rocknya gitu. Jadi musikalitasnya Mayang di sini juga masih bisa kepake, dia bisa menunjukin skill musikalitasnya Mayang. Jadi aku mah seneng banget, happy banget. Jadi menambah lagi musisi-musisi yang di dangdut ini, jadi kita harus saling sama-sama support. Mayang juga orangnya kalem, mau dia dihujat netizen sebagaimana bentukannya, dia tidak ambil hati, nggak baperan, Entertainer sejati tuh gitu. dan dia membuktikan dengan karya. Jadi pokoknya apapun yang Mayang lakukan selama itu positif, kita support ya kan. Gak cuma karya loh, ini ya dari segi pendidikan aku salut banget ya, dimana anakku ngomong ke Mayang, kesibukannya tuh aku tau banget, karena kita satu tempat kerja sesibuk itu, tapi pendidikan nomor satu ya dia. Terus multi talent juga ya, telanan, multi talent. Jadi apa aja dijalan sama dia gitu, keren banget. Selagi masih muda, iya bener, jangan kayak saya. Tapi kesannya gimana tadi Suca Oman keren banget tuh dong. Waduh ini baru pertama kali kan malam minta mami apa Irma deh. Kalau aku bawain Suca Oman sama Mayang kayaknya keren nih. Oh boleh terangi, boleh. Bener tadi keren Abi. Kenapa sama aku request gitu, karena aku nggak pernah ngeliat covernya Mayang. Mayang pernah cover ya lagu Sweet Charomine. Wah kayaknya keren juga nih skill musikalitasnya Mayang nih. Nah kan kalau hanya dia cover doang kan, itu yang melihat kan belum tentu semuanya. Tapi mumpung ini ada momennya ya, dan ini adalah momennya seorang Mayang. Jadi aku kasih masukan ke Dedi, gimana kalau kita tunjukin, kita show off Mayang di sini, kita tampilkan skill musikalitasnya. Jadi tidak hanya dengan kontroversialnya aja. Tepuk tangan dong buat Mayang. Oh iya. Ini luar biasa. Kalian berdua pengen show off juga kalau cuma dangdut doang. Kamayang kan tadi koprak nih. Sekarang beralih ke boncengan baru. Nah boncengan lama kemana? Nah gitu loh. Nah terus penggarapannya, Kamayang. Berapa lama penggarapannya? Terus kolaborasi dengan Mbak Irma seperti apa nih kebahagiaannya? Itu aja. Oh, oke. Berapa lama penggarapannya? Kurang lebih 2 bulan ada ya, 2 bulan, dan penggarapan 2 bulan, dan edit video klipnya itu juga sebulan yang lalu kita buat, dan alhamdulillah akhirnya ini resmi rilis single boncengan baru. Itu untuk penggarapan 2 bulan gitu. Dan untuk collab yang sama Irma, mungkin nanti kita bisa bicarakan dulu ya sama Irma ya. Makanya tuh Mas Bambang mau produserin ya kan? Iya kan? Mayang featuring Irma dan Rawangsa. Dengan harga mahalnya. Untuk respon penggemar sendiri gimana? Kamu banting setir ke koplo? Untuk respon dari teman-teman netizen sebenarnya ada yang kaget gitu, karena mereka biasanya kan melihat aku pop gitu, bahkan ada
ada yang kritik tapi kritiknya dengan cara yang baik-baik sih. Dia ada yang kayak maaf main kayaknya kamu gak cocok deh di koplo karena aku udah terbiasa lihat kamu tuh di koplo kayak karena itu belum terbiasa karena sekali lagi belum terbiasa Maya nih nyanyi koplo gitu orang single koplo gitu. Jadi mungkin beberapa teman-teman netizen ada yang apa ya belum terbiasa aku ngomong single koplo tapi banyak juga netizen yang support kayak nah gini dong ngeluarin koplo biar joget gitu lagunya. Jadi ada yang pro dan kontra sih tapi even yang kontra pun mereka masih masukannya dengan hal yang caranya baik-baik gitu bukan yang curhat gitu enggak. Untuk jaga konsisten ke depannya, nggak hanya ikut-ikutan di koplo sekarang lagi rame. Ke depannya. Oh iya, pastinya nanti single koplo aku nggak berhenti di sini aja, pasti nanti ada next single koplo aku yang lainnya dan insya Allah bakalan jadi album koplo Maya gitu. Lagi? Ya? Oke. Oh ya, terakhir, Mbak Mayang, terakhir harapan ke depannya. Oh, Harapan. untuk harapan kedepannya semoga single perdana koplo aku yang berjudul Buncir yang baru ini bisa diterima oleh pecinta musik koplo dan bisa menemani hari-hari kalian supaya nggak galau lagi ya biar bikin kalian joget dan semoga makin booming dan semoga kalian suka lagu baru. Terima kasih teman-teman media, terima kasih